Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat. Pagi ini kelas 5 kita akan bertemu pada LKS halaman 72 dan 73 tentang kenampakan alam di Indonesia. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dataran pantai. Silakan anak-anak simak baik-baik. Mari kita mulai pengertian kenampakan alam. Ya, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ada juga yang tinggal di daerah pantai. Nah, kenampakan alam ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama kenampakan alam wilayah daratan. Kemudian kedua kenampakan alam wilayah perairan. Nah, kenampakan alam wilayah daratan ini adalah daratan merupakan bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutupi oleh air. Ya, ada dataran rendah, kemudian dataran tinggi, gunung, pegunungan, ada tanjung, bukit, dan lembah. Marilah anak-anak, kita ikuti ciri-ciri dari dataran rendah. Memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ciri dari dataran tinggi adalah terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ciri dari gunung adalah memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sekarang, ciri-ciri dari pegunungan adalah mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sekarang tanjung. Ciri-ciri dari tanjung adalah tanahnya menjorok ke laut. Kemudian ciri dari bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Anak-anak, ciri-ciri dari lembah adalah wilayah dataran yang sangat rendah serta cekung terdapat di kaki gunung. Itulah ciri lembah. Nah, sekarang kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah lautan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak atau mengalir. Ya, contohnya seperti laut. Kemudian, contohnya lagi ada rawa, danau, sungai, teluk, selat. Mari kita bahas apa itu rawa. Ciri-cirinya adalah banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng, gondok. Kemudian, ciri-ciri dari danau adalah terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Kemudian, ciri-ciri dari sungai adalah bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Nah, sekarang ciri-cirinya teluk adalah dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Kemudian selat. Ciri-cirinya adalah lautnya sempit dan berada di antara dua pulau seperti gambar yang ada di situ. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas pemanfaatan potensi sumber daya alam. Coba kalian juga buka LKS halaman 73. Nah, sekarang coba kita lihat hasil pertanian. Ya, diantaranya adalah padi, kemudian jagung, kemudian ada singkong, kemudian ada kacang tanah, kedelai. Di situ ada sayur-sayuran. Kemudian ada hasil perkebunan. Bisa anak-anak mencatat yang penting-penting dari kegiatan kita potensi sumber daya alam ini. Ya, ini kita lihat ada perkebunan yang di situ ada
ibu-ibu atau para petani sedang memetik kopi. Ya, kopi di sini hasil perkebunan. Kemudian cengkeh, ada teh, kemudian tembakau, dan apa ini? Buah-buahan. Ya, kemudian ada kelapa. Luar biasa kelapanya ya. Nah, sekarang hasil perikanan. Contohnya adalah ikan tuna. Kemudian ada kerang, ada ikan mas, ada mutiara. Ya, kemudian cumi-cumi, ada udang, kepiting, kemudian ikan hias, bandeng. Di sini ada ikan gurami. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke hasil peternakan ya. Mari kita lihat apa saja hasil peternakan itu adalah daging. Kemudian berasal dari hewan tentunya. Ini adalah susu sapi. Ya, diambil dari sapi perah. Kemudian ada telur. Kemudian adalah bulu ayam, ternyata bisa digunakan untuk ya kemoceng, sulak, kulit sapi. Kemudian bisa digunakan untuk tas, sepatu. Kemudian kain sutra. Ini tentunya bisa digunakan untuk baju. Nah, ini madu. Ya, berasal dari lebah. Kemudian coba kita lihat pupuk kandang sekarang ya. Pupuk kandang ini sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita menuju ke hasil hutan. Hasil hutan ada kayu jati. Kemudian ada dibuat untuk furnitur, bisa perabot rumah tangga ya. Kemudian ini ada lagi rotan. Ya, rotan yang bisa dibuat untuk kebutuhan kita juga. Kayu damar. Kemudian adalah bambu. Kemudian minyak kayu putih. Ya, kita lihat minyak kayu putih itu sangat terkenal sekali untuk digunakan bila masuk angin. Ini adalah getah karet yang bisa dibuat untuk ban mobil dan lain-lain. Nah, demikian anak-anak, kita telah belajar pemanfaatan sumber daya alam. Tugasnya silahkan dibuka di LKS halaman 75 dan 76. Penilaian pembelajaran 3. Ya, hanya 10 nomor. Silahkan dikerjakan di lembar kertas, kemudian nanti siap-siap untuk dikumpulkan pada hari Sabtu. Baiklah anak-anak, kita belajar bersama. Di hari ini kita akhiri dulu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.